Kali ini kedatangan tamu pejabat ya, Coach Dani Kosasi. Ini orang nomor 1 di Perbasi nih, basket Indonesia. Mobilnya masuk ke Setiawan Sporing. Seperti biasa kita cek dulu mobilnya jalan, ada keluhan bunyi, sama kita cek semua. Oh, ini setirnya banting, Cuk. Iya, makanya saya ngomong ya gitu sih. Setirnya banting. Jadi kalau kenceng-kenceng bahaya tuh. setir miring ke kanan, mobilnya banting ke kiri. Nah, ini susu kalau nyetir capek tuh. Narik terus. Iya, setuju. nanti yang kanan pegel. Nah. Ini harus dilurusin. Oh, bunyi tuh. Itu ya. Itu ya. Nek dulu buka kerungu. Oke. Kayak ini nek cepet ada kerungu ya, Bu, tapi sangat cepetin gitu. Tapi ini bunyi. Gitu ya. Kayak enggak tahu, pokoknya kayak depannya kok. Suaranya kok kayak depannya. Belakang tuh. Di belakang. Ini suara kok cik enggak. Oke. Nek pelan langsung bunyi banget. Tapi ini bantingnya nemen ini. Nah itu belakang bunyi ya. Jijit. Ini tak bawa aku tata terus. Bawa kota. Aku sampai akhirnya harus ke Jogja. Nah, Yang pasti nggak pikir kalau ke Jogja kan aku pikir gini. Satu aku kenal. yes. Dan saya tahu kan temen. Yes. Dan saya pikir lebih percaya wah gitulah. Ya. Daripada nanti kita bawa ke tempat lain yang nggak kenal. Terus coba dikasih ya apa, saya kan tahu lah banyak trek-trek itulah. Saya pikir kan lebih baik kenal. Nggak rusak dibilang rusak. Nah, nanti ini nggak ganti, bilang ganti, Ya. wah duitnya sopo deh gitu terus, saya bilang nggak bisa. Maka saya mending saya ke Jogja, saya bawa sengaja ke sini supaya maksudnya bisa diperiksa. Oke. Orang dokter aja ke Indonesia kadang nggak percaya kayak kita ke Kuala Lumpur kadang-kadang. Sama ini dari Jakarta gue bawa ke Jogja cuma tujuannya Mau salah sporing. satu sekali sporing aja. Kan gitu. Ada orang kok mikir kok jadi susah, mikir tuh kalau susah mikir gitu. Iya. Nah tadi aku nggak tahu kalau itu ada bahan banting nggak tahu kan, kamu ahlinya. Ya. Saya tadi nyetir biasa aja, Jakarta Jogja biasa aja. Ya. Tapi selalu bilang bahan banting, padahal aku sadar dulu lepas kok banting, waduh kita salah. Nah itulah, sebenarnya yang dibutuhkan itu. Ya. Jadi mana yang rusak saya harus tahu. Yes. Mana yang nggak rusak jangan dibilang rusak. Ya. Itu repot itu. Ya. Tuh, dari Ya. Jakarta aja ke Jogja cuman untuk beresin mobil. Ya harus gitu. Saya jujur ke sini. Satu beresin mobil ke Jogja. Kedua saya vaksin juga harus ke Solo. Oh, Dokter oke. pribadi Solo. Oh. Jadi saya nggak mau pakai sembarang lah, apalagi maksud saya kan saya ini kan sudah umur udah 66. Ya. Harus jaga jarak jauh mobil. Jadi kalau kamu bilang itu kalau disetir bisa tangannya berat sakit kan, saya nggak ngerasain untung. Ya. Makanya kan ya bagus lah, puji Tuhan nggak bisa datang ke Jogja, bisa tahu apa permasalahannya. Dan aku percayalah sebagai teman, apalagi punya sporing, punya tempat seperti itu ya, yaitu di Setiawan Jangan sporing. Setiawan Sporing, di bannya saya kan bisa tahu. Kan lebih baik ke sini supaya tahu yang sesungguhnya seperti apa. Yes. Nih ya, liatin nih, posisi setir miring, mobilnya banting nih, kelihatan. Ini sih jelas banget nih. Ya, Karena ini tuh. perlu saya kerjakan di sini karena saya tugasnya setiap hari hanya ini. Ya. Saya 1 tahun bisa keluar kota naik mobil ini bisa sampai berapa, nggak tahu berapa lah, sampai Surabaya, sampai mana. Demi basket Indonesia ya. Demi basket Indonesia, maka itu saya bilang. Ini basket Indonesia maju sejak di kepemimpinannya Susu nih. Kita doain aja lebih bagus lah depannya. Tuhan. Yang pasti terima kasih sudah dibantu untuk melihat supaya mana yang tidak benar kita bisa tahu. Siap. Nanti kita cek semua. Ambil ini yang gambar prosesnya.
ya bagus ya. Karena gini kan lurus. Kalau itu kan langsung Ngerti nih fitur nih, kita kalau misalkan ngecek tuh itu posisi jalan harus lurus nih, kalau jalannya miring gini nggak bisa. Kita tunggu jalannya lurus, karena jalan kita itu kan miring ke kiri supaya air hujan kan hilang. Nah, pas posisi jalan lurus kita lepas. Berarti nek spring balancingnya rapi, berarti ban ya kan kena tuh. Yes, makan sampai bannya nggak awet. Nek basket gimana tuh? Kalau kaki basket gitu ngelatihnya? Waduh, nek basket nek orang sikile kuat ya cuma main basket. Fundamental ya? Tetap kaki. Kalau orang main basket, basket orang pertama yang diajari footworknya. Oh, bukan tangan, shooting, Bukan. apa gitu, bukan. Footworknya. Cara berdirinya salah sudah nggak bisa main. Oh, Iya, Kak, dia kalau berdiri tidak sering jinjit gitu saya salah. oke. Orang kalau jinjit berarti begitu orang passing lu mau gerak mak pap gitu langsung. Oh, jadi nggak. Kalau nempel nggak bisa. Nempel ya. Begitu nempel Jinjit ya? gini, dia mau gerak gini dulu, begini 2 kali step nanti. Oh, Kalau dia gini begitu gerak cek, itu yang jarang pelatih bicara. tapi itu bisa dilatih. Oh harus. Dari kecil harus latihan itu. Berapa lama, Su? Kalau saya sampai tua setiap warm up harus pakai itu. Oh, sampai Jadi, ke profesional juga tetap ya? Itu namanya nasi. Jadi kue boleh makan apapun harus makan nasi itu. Yes. Campurannya lain itu tiap dimulai terus. Terus kedua orang yang perlu dipelajari itu cara megang bola. Waduh, kalau orang salah kan. Cara megang bola salah, mainnya sampai selama salah. Bola tuh taruh di mana itu kan harus kan. Ya. Kalau kadang gini orang nggak ngerti. Kenapa pistolnya polisi kok taruh di samping sini? Karena supaya ngambilnya gampang, begitu ada orang gerak, tor gitu. Dan kamu naruh ke di sebelah mana, mau narik aja susah, malingnya sudah hilang. Sama basket. Megang bolamu naruh bolanya salah, begitu kosong mau nembak, masih gerak-gerak lagi, ada 2-3 kali gerakan itu membuat syutingnya lama. Kenapa kok banyak pemain yang syutingnya gampang diblok siap? Karena cara megang bolanya salah. Wah itu diteliti, waduh ya banget tuh, setiap orang ahli masing-masing ya. Kalau orang kayak mobil jalur kata dia mau jujur lalu mbak, oh ini kok gini ya, kita harus tahu. Susu begitu lihat orang main basket begitu pegang bola, salah megangnya. Sampai mati juga paling maksimalis gitu. Oh, oke. Tapi fundamental tetap kaki ya? Kakinya dulu, footworknya dulu. Nek lu tidak bisa footwork, lu tidak bisa lompat, lu nggak bisa gitu, gimana mau main basket? Omong kosong itu. Kalau yang mau main basket, lihat dulu footworknya. Sama nih, kadang kalau di mobil kan tuh, orang itu selalu ngomongin engine. Orang bisa rutin 10.000 atau 6 bulan ganti oli, servis mesin, datang ke dealer servis mesin, tapi orang lupa bahwa kaki-kakinya harus dicek. Ya. Ya kan, sporingnya kita mesti cek kondisi sudut rodanya, apakah dia masih kenceng atau enggak, part-part kaki-kakinya laker, ball joint, rack end, kenceng apa enggak, itu diabaikan. Karena selama ini berpikirannya adalah engine. Kalau engine itu rusak, perbaikan mahal. Padahal kalau kaki-kaki itu rusak, satu kaki-kaki rusak nggak dibenerin, itu bisa merembet kemana-mana. Dan paling bahaya kalau engine rusak, paling berhenti tuh. Mobilnya macet nih, mogok, berhenti. Ya udah kita berhenti di pinggir. Tapi kalau kita lagi di tol, sekarang kan zamannya tol nih, Pak Jokowi kan bangun patah, tol, ya? panjang-panjang gitu ya. Rack end-nya copot, ball joint-nya copot, selesai tuh. Ya. Mobilnya bisa jempale, bisa apa. Jadi kadang orang lupain fundamental. Lah kayak ini aja kan, gue mikirnya ngisi oli udah lancar, tapi gue kok rasa bannya ada bunyi pada aku kesini. Sebenarnya kalau nggak bunyi juga nggak tahu kalau ini miring dan. Iya. Yang ngertinya bunyi doang ya, tapi miringnya nggak rasa. Nggak rasa. Gue bilang ya itu kan memang. Berarti kalau pengecekan mah harus 2 sih. Iya. Ya dong, orang nggak ngerti. Aku makanya tadi baru tanya sporing balancing itu untuk apa sebetulnya? Kenapa harus sporing? Kenapa harus balancing kan? Iya. Kalau orang kan nggak tahu kan. Betul. Karena saya sering ke tempat dulu, kok bannya ganti kok ya sudah makan separuh. Kenapa makan separuh nggak tahu. Ya.
ternyata sporing balancingnya nggak diatur. Ya, ya. Nah itu yang kadang-kadang orang manusia bisa lupa. Itu nggak gampang loh, itu banyak pengertian nggak loh. Aku kalau nggak ke Jogja nggak mungkin aku ke tempat gini, males aku. Takut ditipu. Ya, maka lebih baik aku bilang kalau tahu gini, aku lebih baik kalau mungkin 2 bulan sekali dicek, sebulan sekali dicek, cek aja kan nggak salah kan. Ini Coach Dani aja dari Jakarta ke Jogja nyetir ya, so. Ya nyari sendiri saya. Nyetir sendiri. Di usia yang udah nggak lagi muda loh. Hanya untuk sporing dan vaksin. Iyalah. Aku pikir sekarang baru tahu loh, sporing balancing itu bayarnya di situ. Ya. Maka tadi kan aku tanya, kenapa kok bannya kok bisa makan separuh dulu ya? Ya. Lah ganti ban itu 2 juta, 3 juta nih. Ya. Ternyata karena nggak sporing balancing. Ya. Mungkin menurut saya kalau sporing balancingnya dia rutin, ban itu awet akan lebih awet. Betul. Betul. Kalau sudutnya parah, kita sering nemuin tuh beberapa kali sudutnya parah ya, sudut tunya masuk atau sudut tunya keluar, dibawa dari Jakarta ke Jogja bannya habis. Aduh. Hanya Jakarta Jogja ban baru ya, ban baru itu habis. Kalau enggak 1 minggu habis. Itu hanya karena sudutnya salah nggak dibenerin. Itu ketidakmengertian orang. Ya, ya karena edukasi di pasar itu kurang. Pokok si perlu oli. Ya, ya. Oli nomor 1 terus. Jadi Iya. kemana-mana juga oli tok. Oli itu. Oli diurusi. Iya. Oli habisnya 600, 700, 1 juta bayar terus. Iya. Tapi hari ini aku baru tahu loh, kalau miring kayak tadi baru lu lepas tangan baru tahu loh, kok so miring ya. Padahal aku sadar loh, kalau ke Jakarta kemarin misalnya miring lu nyundang orang gimana itu. Lah kayak gitu-gitu mestinya perlu apa ya? Dikasih Ya, pembelajaran. iya. Pembelajaran. Orang banyak nggak ngerti kan. Ya prinsipnya karena saya pikir kalau nggak kenal udah nggak nyaman deh. Makanya saya akan pikir ke tempat kamu kan kenal dan tahu kalau memang spesialnya sporing balancing. Nah. Di berapa kota lu punya di Giri? Jogja kita ada 6, Magelang, Klaten, Kudus, sama ada 1 di Papua, Napire. Nah itulah kalau teman-teman yang dengar ini kemungkinan kan bisa kalau di Ngajak kerjasama. ya kalau mau kerja itu boleh loh. Iya, iya. Kita Kalau lagi kerjasamanya bagus, Yes. aku sekali-sekali mau buka misalnya kota mana, Jakarta atau mana. Ya. Kalau itu menghasilkan duit, kenapa tidak? Saya mungkin mikir perbasi daerah, mau kerjasama nggak? Habisnya berapa? Ada bos daerah daripada dia nyumbang duit hilang, mending nyumbang duit ini bisa jadi usaha memberkati orang banyak, Ya. dan tiap bulan ada pemasukan berperbasinya. Betul. Betul. Iya kan itu kan sama-sama Ya. win-win loh. Ya. Pemain yang orang basketnya kerja dapat duit, bosnya nyumbang nggak tiap tahun tiap bulan nyumbang duit, Ya. dan perbasinya punya usaha yang jelas. Ya. Investasi sekali ya, Su? Ya. Investasinya yang ngasilin. Untuk Nah biaya. itu daripada nyumbang setahun 2M, 1M, 2M, 1M, lama-lama orang juga enak itu nyumbang terus. Tapi menurut aku kok ini hal yang bagus ya. Ya. Saya percaya kalau ini bisa bekerja sama gitu ya, kok bisa datangkan banyak keuntungan ya. Apalagi di daerah itu kan yang orang berduit yang mau support basket banyak, wah masihan. Ternyata antara sporing sama basket ada korelasinya ya, Su? Sama-sama ngurusin fundamental, Ya sama-sama ngurusin kaki. basicnya, basic Basic. awalnya. Ya aku juga nggak tahu loh, tadi lu bilang oh ini ada ini, waduh. Kalau aku sudah misalnya kita di bengkel nggak kenal, Pak ini ganti Pak ya aku kalah ya. Ya. Oh iya udah ganti, mau kita nggak tahu. Ya, ini tadi yang bunyi shockbreaker, Su. Yang tadi awal keluhan bunyi shockbreaker, ternyata shockbreakernya kotor. Oh Kita lah. bersihin, hilang dah. Itu Dan kita cek shockbreakernya masih oke, jadi nggak perlu ganti. Itu kalau ada orang bilangnya Pak Dhani ganti ya ganti. Ganti. Rasa kalah aku. Nah, itu yang Shockbreaker lumayan ya, 2-3 juta lagi keluar. ya itu kan itu yang kita takut banget. Ya, Menurut ya, aku ya. bengkel yang nomor 1 ya Jujur. kepercayaan. Betul. Kita bangun trust-nya itu panjang. Iya kalau sekali aku ditipu ke sana mau datang lagi nggak mau. Betul. Lu ini sampai jauh dari Jakarta ke Jogja terusan seperti balancing ya, orang bilang ngatain gila, terserah. Wong itu kenyataan. Iya. Saya servis mobil tuh kadang-kadang cari kota yang aku kenal, pas ke sana ya ayo kerjain sekali. Iya.
Berarti mungkin perlu diingatkan juga nih, ini perlu kasih pembelajaran sih, bahwa mobil itu selain olinya, selain kita perhatikan mesin, jangan lupa tentang spring balancing ini. Betul. Ini hal kelihatannya nggak mahal juga kalau spring balancing kan. Nggak mahal. Tapi kan itu perawatan itu kan tidak nanti mengakibatkan bisa kerusak yang lebih parah kan. Betul. Betul. Kalau nggak dilakukan, kalau itu dilakukan maintenance, Ya lebih awet lah. Betul. Lebih awet melakukan. Ya itu mungkin perlu ya kayak pembelajaran orang-orang ya. ya. Jadi kalau ada anak-anak basket yang punya mobil, jangan cuma ngurusin mesin itu, jangan ngurusin itu. Tetap rajin untuk ngecek bannya, untuk rajin ngecek kaki-kakinya. Terima kasih nih sudah dibantu untuk melihat ini semua. Terima kasih ya. Terima kasih coach. Sukses buat terus basket Indonesia. Mas Setiawan Spuring ini sukses ya. Sip. Terima kasih. Terima kasih coach. Tuhan berkati. Yuk, terima kasih.